Oke teman-teman, hari ini kita akan ngomongin soal air. Apa sih air ini penting? Karena tuh 98,5 sampai 98,75% dari kopi itu adalah air. Jadi jenis air yang kita pilih, baik atau buruknya, itu sangat berdampak ke kualitas kopi yang akan kita minum. Baik itu di rumah ataupun itu di kafe. Jadi gue banyak menangkap miskonsepsi soal air di specialty coffee market kita sekarang. Dimana tuh penggunaan airnya tuh kadang either nggak tepat atau mungkin terlalu ribet. Jadi sekarang kita mau debunking all those myths, dimana tuh kita mau menggunakan air yang tepat untuk kopi dan yang paling praktikal sesuai dengan availability yang ada di tempat kalian masing-masing. Nah, sekarang kita mau jelasin mengenai air itu sendiri. Apa sih bedanya mineral water and RO water? Mineral water seperti namanya, literally dia mengandung minerals. Sedangkan RO itu air yang mineralnya itu mendekati nol. Kenapa sih bisa mendekati nol? Karena proses penyaringannya menggunakan sebuah membran ekstra yang menyebabkan mineralnya itu very low, mendekati nol. Bisa di 7, di 10, di 17 gitu. Very low gitu ya. Sedangkan kalau mineral itu biasa agak tinggi lah. Ada di 80, 120 seperti itu. Ada mungkin yang beli 150, 200, it depends. Nah, ppm itu sendiri apa sih? ppm adalah parts per million, adalah satuan dari mineral itu sendiri di dalam air. Kita kalau mau nge-geek lagi, kita mau lebih masuk lagi ke dalam, di dalam air tuh apa aja sih yang berpengaruh? Ada 3, magnesium, kalsium, dan bikarbonat. Magnesium itu sendiri untuk sweetness dan acidity, kalsium untuk body, dan bikarbonat untuk buffer dari acidity itu sendiri. Nah, kalau kita bahas berapa sih jumlah yang optimum di dalam sebuah air itu sendiri, kita nggak bisa ngomong hal yang pasti. Setiap kebutuhan punya komposisi yang beda-beda. Contoh untuk espresso, we might need bikarbonat yang lebih tinggi untuk buffering acidity-nya, karena kita nggak mau espresso yang terlalu asam. Sedangkan di filter, kita mau kandungan magnesium yang lumayan tinggi untuk acidity dan sweetness yang bagus. Kalsium bodinya kita perlu ada sedikit, dan bikarbonat yang tidak terlalu banyak, karena kita nggak mau filter kita burem, seperti itu. Nah, untuk lebih dalamnya lagi, kayaknya nggak bakal habis kalau kita ngomong di sini. I can suggest you to read one book. I think semua teman-teman yang coffee geek di sini pasti tahu Water for Coffee, yang ditulis oleh one of my idol in coffee industry, Maxwell Colonna, collab dengan Profesor Christopher Hendon dari MIT, Oregon. Wow, one of that. But I really suggest you to read that. It might help, but coba always try to pick the simple things, seperti itu. Mineral tuh sangat penting dalam coffee extraction. Tanpa mineral, nggak ada yang bawa flavornya ke atas. Standar air untuk kopi kalian sebenarnya bisa Google lah. I think we will put it on our Instagram, atau kita taruh di YouTube ini, kita akan cantumkan standar airnya, seperti ppm-nya, hardness-nya, segala macam. Miskonsep yang sekarang ada yaitu banyak orang yang menggunakan RO lah untuk menyeduh kopinya. Alhasil, kopinya jadi flavorless, tasteless, seperti itu. Namun, jika di daerah kalian tuh nggak ada mineral water yang baik, bisa juga menggunakan RO. Beberapa teman-teman di Jawa Tengah atau di Jawa Timur supply RO-nya sangat baik. Tapi kita nyaranin untuk tetap ada suplementasi mineral. Either menggunakan ini yang kita sekarang partnering dengan Chromatic. Mereka ada mengeluarkan beberapa jenis, ada Tin, ada Vivid, tapi yang paling menyerupai dengan air yang ada di roastery kita adalah Tin. Jadi kalau ngomongin kopi kita doang nih, paling cocok Tin ini gitu. Atau bisa menggunakan salah satu brand lagi namanya Aqua Code. This brand is from Taiwan. Buy the black one, beli yang warna hitam. Dan itu kalau nggak salah bisa dilarutkan ke Amidis atau Cleo yang 5 liter. Seperti itu. Itu air RO by the way. Nggak masalah. Jadi kalau misalnya memang harus pakai RO, ya coba alangkah lebih baiknya disuplementasi seperti itu. But again, kalau kalian nggak mau ribet atau gimana, kita udah taruh di brewing guidelines kita juga. Kalau bisa menggunakan air komersil yang ada seperti Nestle, paling nanti adjust di grind size atau apapun itulah.
Jadi di depan gue sekarang ada satu kopi yang sama di brew dengan 2 air yang berbeda. Barusan gue brew dengan menggunakan Hario Switch. Nah sekarang kita mau coba barengan dengan dia dari Studio Yacht. Let's see what dia thinks about this coffee. Jadi kita tuang dulu, ini yang ada mineralnya. Gue tuang di gelas yang sama di gue juga. And then ini yang pakai RO. Nah, silahkan coba. Kita coba yang pakai RO dulu. Oke. Sekarang yang pakai mineral ya. Gimana? Coba dari orang awam nih perbedaannya Dari orang gimana? awam yang nggak tahu sama sekali kopi ya. Ini kelihatan banget sih bedanya kok. Ya. Jadi kayak yang ini yang pakai mineral ini flavornya lebih keluar, tapi kalau yang pakai RO ini lebih light aja, flavornya nggak terlalu keluar. Tipis-tipis aja semua. banget. Yeah. So yeah, exactly. That's what minerals do in your coffee. Jadi itulah pentingnya kita kopi itu ada menggunakan air mineral sebagai air yang kita gunakan untuk menyeduh kopi seperti itu. Karena tanpa mineral nggak ada yang bawa flavor. Exactly di cup ini semua terasa elevate, acidity lebih bagus, sweetness-nya lebih bagus, bodinya juga lebih bagus. Nah di sini gue juga tahu kebanyakan dari kalian itu mungkin direkomend oleh technician untuk menggunakan air RO. Alasannya supaya mesin tidak gampang berkerak dan sebagainya lah. Tapi apakah kita mau sacrifice atau mengorbankan flavor segitu jauh? Menurut gua kayak 6 bulan sampai setahun sekali wouldn't hurt that much kan. Yang penting kan sebenarnya kopi yang kita minum itu enak, terus juga apalagi untuk mesin ya, untuk customer juga happy. Dan berdasarkan pengalaman gue sendiri juga, kalau kita mengikuti standar PPM yang ada dari SCA sendiri, kuras mesinnya ya 6 bulan sampai setahun sekali itu cukup kok, nggak sampai gimana. Oke, segini aja soal air. Next mau bahas apa lagi? Komen di bawah ya. See you on the next episode.